Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan sebuah masalah ataupun kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Tentunya masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk harinya saya akan memulainya hari Jumat ya, hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya. Kalau tanggalnya ya jelas mulai tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 sampai batas waktu tanggal 9. Jadi bisa dikatakan 4 hari ke depan ya. Kali ini saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan menarik 12 zodiak ya. Tapi saya akan mendeteksi ya, dari 12 zodiak ini manakah 6 zodiak ya yang begitu kuat energinya sehingga dia akan mendapatkan suatu kebersinaran ya. Bisa dikatakan 6 zodiak yang akan bersinar ya. Ketika saya mengatakan 6 zodiak akan bersinar ya, tentunya pasti akan akan ada suatu pencairan dana ya. Sekali lagi 12 zodiak, saya akan tarik 6 zodiak ya, akan ada suatu kebersinaran ya. 6 zodiak ini akan bersinar dan akan mendapatkan pencairan dana ya. Ketika saya mengatakan pencairan dana ya luas ya, bisa saja ini sebagai contoh ya, bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin ya kalian sempat mengajukan pinjaman ya, ini contoh ya, entah di bank, entah di koperasi, entah di siapapun ya, itu tidak di ACC. Nah insya Allah dengan tarikan energi tercepat ya, 4 hari itu akan ada suatu kabar baik, yaitu tadi ya, intinya ada suatu pencairan dana. Karena apa? Karena zodiak kalian sedang lagi bersinar, jadi ada bantuan rezeki melalui jalur zodiak kalian masing-masing ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa saja nanti tiba-tiba teman itu tiba-tiba datang ya, memberikan suatu kerezekian ya, ataupun informasi apapun itu ya, yang jelas kalian akan ada suatu pencairan dana dalam arti luas sobat ya. Kira-kira seperti itu. Entah dapat bonus, pokoknya macam-macam lah ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas. Tidak tahu nanti yang ketarik zodiaknya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Sekali lagi nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Jadi keberkahan tersendiri buat kalian. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan bersifat general reading. Saya nggak tahu nama kalian, bersifat luas kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan dan saya tembak. Nanti kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat, kira-kira seperti itu ya. Jadi kebenarannya itu lebih akurat lah kalau secara privat atau pribadi. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Silakan disimak, ditonton, jangan skip agar tidak terjadi salah paham, agar tidak terjadi komen kok tidak sesuai judulnya. Nah sering saya mengatakan ketika kalian berkomen gak sesuai judulnya berarti kurang menyimak gitu loh ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya akan tarik dulu energinya, semoga bisa selaras ya.
Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik energi ya dari clue-nya dulu ya, tetap seperti biasa. Tapi kali ini saya akan menarik cuman satu clue, dalam arti satu kartu ya, maksud saya seperti itu ya. Iya ya, langsung saja kita lihat untuk clue yang pertama dulu ya. Semoga ini akan menjadi clue buat kalian juga dan menjadikan sebuah keberuntungan buat kalian. Kita lihat untuk clue-nya ya. Di sini muncul ya, ataupun dari tarikan energi kartu yang pertama muncul clue-nya itu muncul petunjuk strength ya. Itu ada wanita sedang menaklukkan singa ya. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan orang ini ya ataupun zodiak ini nantinya ini kelihatannya barusan mengalami suatu peristiwa. Sekali lagi, orang ini ataupun bisa dikatakan zodiak ini nantinya ini kelihatannya mungkin dulu ataupun kemarin barusan mengalami suatu peristiwa sobatnya. Bisa saja itu peristiwanya sudah berlalu, bisa saja ini akan terjadi ya, bisa saja ini apa ya, sudah terjadi gitu loh ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan akhirnya apa? Akhirnya orang ini bisa dikatakan mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk berjuang kembali agar bagaimana bisa menyetabilkan seputar kehidupan. Yang jelas karena ini membahas masalah suatu kerezekian, yang jelas di sini dia mencoba untuk berusaha mencoba untuk menyetabilkan finansial ya ataupun keuangan, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini memang masalah orang ini terkadang cukup berat ya gitu loh ya. Cukup berat ya, bisa dikatakan adanya suatu apa ya, kebohongan-kebohongan ya. Jadi jelas orang ini ataupun zodiak ini selalu merasa dibohongi ya, selalu merasa di PHP-in ya, selalu adanya suatu penggagalan-penggagalan. Tapi apa? Tapi bagusnya orang ini ataupun zodiak ini bisa dikatakan dia tetap berpikir positif thinking, dia tetap berusaha meskipun ada sedikit rasa kekecewaan dalam hati, cuma dia mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk bersabar ya. Kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan energinya cukup bagus. Secara aura saya menangkap di sini auranya hijau ya, bisa dikatakan auranya dingin dan auranya itu bisa apa ya, bisa dikatakan ketika teman ataupun orang terdekatnya dia, apalagi keluarga, ketika dihantam suatu masalah, nah dia itu tipenya bisa mendinginkan gitu loh. Jadi bisa mendamaikan suasana. Karena jelas terlihat secara aura di sini saya menangkap ada suatu cahaya hijau ya. Artinya di sini ya itu tadi adanya suatu dingin lah, adanya suatu rasa damai dalam jiwa dia. Minta maunya ada suatu, selalu ada suatu kedamaian itu yang diinginkan dia. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan tidak menutup kemungkinan ya, orang ini ataupun nantinya zodiak ini ya itu akan bisa dikatakan ada suatu pencairan dana ya, secara zodiak ini akan bisa bersinar ya, dan secara kerezekian akan ada pencairan dana, nggak tahu dana itu cairnya dari mana, seperti yang sudah saya bahas yang di segmen awal ya. Bisa saja dari yang A, yang B, yang C, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ya sekarang kita lihat ya, semoga itu menjadi zodiak kalian sobat ya. Monggo silakan berdoa ya, semoga ini akan menjadi keberuntungan dan kerezekian, pencairan dana itu dilewatkan dari zodiak kalian masing-masing. Sekarang kita akan tarik energinya ya untuk zodiaknya.
Alhamdulillah ya, kita sudah menarik energi dari zodiaknya melalui suatu getaran ya. Kita lihat untuk zodiaknya yang akan diuntungkan, yang akan bersinar, akan mendapatkan suatu akan mendapatkan suatu pencairan dana. Ini selamat, lagi-lagi ini kalian mempunyai zodiak kejutan ya. Siapa lagi kalian mengawali ya, yang mempunyai zodiak Cancer. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah ini Cancer ya, kelihatannya zodiak ini betul-betul apa ya, saya juga nggak menyangka sering ini Cancer mengikuti saya ya. Setiap saya membuka readingan secara eksklusif ya, seperti saat ini, Cancer selalu muncul dan menjadi kejutan ya. Kalau yang lama-lama mesti tahu ya, yang maksud saya yang sudah bergabung di channel Rong Batin ini, orang yang lama-lama pasti tahu. Cancer ini saya juluki sebagai apa ya, gelar yang mempunyai kejutan gitu loh. Jadi mendapatkan suatu gelar penuh kejutan ini Cancer ini. Ketika itu akan naik, dia akan naik sekalian ya. Tapi ketika dia jatuh, dia juga jatuh sekalian. Itu Cancer ya. Kalau di channel saya sering saya mendeteksi Cancer itu seperti itu, dan itu alhamdulillah apa ya, ada suatu keresionetan gitu loh ya. Karena banyak yang WA, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk clue yang kedua. Ini mantap Cancer ini ya. Ini clue yang kedua, di sini ada The Star. Ada seseorang yang menuang air ke dalam sungai ya. Kira-kira seperti itu. Atasnya seperti ada lambang love, atasnya seperti ada lambang bintang ataupun star yang sangat besar ya. Ini kalau saya tarik energinya ya, saya tangkap di sini bisa dikatakan orang ini adanya suatu keyakinan ya. Orang ini adanya suatu harapan tinggi. Kalau saya menangkap sih apa ya, dari sisi kehidupannya ya bisa dikatakan rada sedikit gelap ya gitu loh. Dalam arti gelap itu bukan gelap masalah apa, artinya itu antara terpuruk ya sama kesenangan, ini lebih banyak keterpurukannya ya. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi dia selalu diuji dalam hal kesedihannya. Cuman di sini apa ya, dia merasa tabah, dia merasa mempunyai keyakinan ya. Ketika saya dihantam masalah tapi saya tetap berusaha ya, tidak menyerah. Suatu saat saya, apa yang saya harapkan, apa yang saya impikan, apa yang saya yakini itu akan terjadi, bahwa akan ada suatu perputaran ataupun akan ada suatu keterbalikan suatu nasib. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi bisa dikatakan orang ini apa ya, mampu lah, mampu, istilahnya mampu untuk bersabar, mampu untuk tetap berjuang ya. Dan orang ini bisa dikatakan apa ya, mampu untuk bisa menempatkan suatu masalah sobat gitu loh. Jadi ketika dia bersedih ataupun dia susah, khususnya dalam suatu keresahan, ini apa ya, mampu untuk menutupi gitu loh. Jadi tidak mau apa ya, istilahnya itu kesedihan dia, kekurangan dia itu sampai tersebar ya, sampai tersebar, istilahnya sampai tersebar di ranah publik ataupun di ranah umum kan, kira-kira seperti itu. Nah, dia tidak mau gitu loh. Jadi bisa dikatakan ketika dia berinteraksi sama siapapun, dia selalu menunjukkan bahwa dia mampu, bahwa dia istilahnya itu seolah-olah tidak pernah adanya suatu keterpurukan, tidak pernah adanya suatu kekurangan, tapi yang diperlihatkan dia adanya suatu kecukupan. Nah, saya rasa itu bagus ya. Dalam arti apa? Ya, berarti bisa dikatakan apa ya, orang tersebut atau zodiak tersebut nantinya itu bisa menutupi aibnya sendiri. Nah, itu kan lebih bagus ya. Kira-kira seperti itu. Cuman saran saya di sini apa ya, bisa dikatakan ini akan adanya suatu energi yang kuat ya, akan adanya suatu energi yang cukup besar ya. Ketika kalian ini mau, apalagi ditunjang mau berbagi ya. Jadi bisa dikatakan clue yang nomor 2 ini, ketika kalian sulit, tetapi ketika kalian sulit ya, terus kalian masih mempunyai apa ya, istilahnya itu jiwa berbagi, jiwa bersosialisasi ya sama yang lebih membutuhkan. Nah, ini energinya akan lebih kuat ya, energinya akan lebih kuat, energi positif itu akan lebih membantu kalian ya, dalam hal apa? Dalam hal suatu keberuntungan. Kira-kira seperti itu kan. Ketika kita sulit itu untuk membantu seseorang itu, terkadang kita sendiri itu mikir gitu loh ya. Nah, kita sendiri nggak ada, terus apa yang mau diberikan? Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Ini khusus untuk yang nomor 2 karena ini sebagai apa? Sebagai petunjuk saja buat kalian ya. Ketika kalian susah itu mesti masih banyak orang di bawah kalian yang lebih susah. Nah, saya rasa tidak ada salahnya ketika kalian mau berbagi ya, seikhlasnya, semampu kalian. Ini akan menyokong apa ya, menyokong energi positif, dan itu akan menjadi titik keterbalikan, menjadi suatu
positif dan akan bisa bersinar. Kira-kira seperti itu ya. Kalau secara tarikan apa ya energi, kalau saya terawang di sini jelas auranya ini ya muncul adanya suatu warna seperti apa ya? Warna seperti oranye gitu loh ya. Maaf ke oranye. Warna seperti merah muda ataupun pink ya. Sering menyebutkan orang itu pink ya. Itu ya. Artinya pink ya bisa dikatakan apa ya? Orang ini mudah bersosialisasi ya. Terus humble ya. Istilahnya itu apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan itu apa ya? Seperti gerapiak gitu loh. Jadi ketika ada orang baru ya, dia ini selalu mengajak ngomong gitu loh, mengajak berinteraksi. Jadi apa ya istilahnya itu menganggap semuanya itu sedulur ya kira-kira seperti itu. Nah, saya juga menangkap di sini ya sering dibohongi gitu loh ya. Di sisi lain dia sering dibohongi, sering dimanfaatkan kebaikannya. Makanya saya mengatakan tadi antara keterpurukan dengan senangnya itu lebih banyak keterpurukannya. Tapi dia merasa yakin ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya semoga saja ini menjadi apa ya istilahnya titik keterbalikan ya dan itu akan menguntungkan kalian. Jadi kalian akan bersinar dan akan mendapatkan suatu pencairan dana. Nggak tahu nanti dari mana asalnya. Oke ya, sekarang kita tarik. Ya silakan berdoa. Ya, Bismillah semoga itu akan menjadi zodiak kalian. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik ya dengan getaran energi ya. Semoga ini akan menjadi jalannya pintu rezeki ya, dilewatkan sama zodiak kalian. Kita lihat untuk zodiak yang kedua yang akan bersinar, akan ada suatu pencairan dana. Ini selamat ya, ini di bulan Oktober ini ternyata zodiak ini yang selalu mendapatkan suatu keterpurukan akhirnya dia bangkit ya. Di sini muncul kalian yang mempunyai zodiak Leo ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Insya Allah di 4 hari ke depan ya bisa dikatakan ada suatu pencairan dana yang nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas zodiak kalian itu lagi sedang bersinar ya di 4 hari ke depan. Nanti akan saya jelaskan di segmen terakhir. Oke, kita langsung lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini ada temperance ya. Itu ada malaikat seperti malaikat itu ya menuangkan air ya ke dalam cup satu ke cup yang satunya lagi. Ini ya, temperance ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak ini ataupun energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Dia adanya suatu kefokusan ya. Dia adanya suatu kehati-hatian.
dia tidak mau terburu, dia tidak mau tergesa-gesa dalam menyikapi suatu hal, terutama di faktor keuangannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Bukan berarti tanpa alasan sobat gitu loh. Karena saya kalau menangkap di sini ya bisa dikatakan ini masa lalunya ya, atau mungkin dulu ataupun kemarin ya, ini sempat adanya suatu apa, sempat adanya suatu mungkin pengkhianatan gitu loh. Jadi merasa dibohongin ya, orang ini ataupun zodiak ini merasa dibohongin ya, selalu saja merasa dimanfaatkan. Padahal kalau saya tangkap ya, kalau secara pekerjaan orang ini bisa dikatakan bagus loh ya gitu loh. Jadi dia itu selalu berkomitmen ataupun selalu berkonsekuensi dalam suatu pekerjaan. Tetapi apa, tetapi yang didapatkan seakan-akan dia itu dipermainkan. Contoh ya, ketika dia ini apa ya, bisa dikatakan giat lah ya, kata orang Jawa itu kan akas ya, dia giat dalam bekerja, tapi terkadang itu yang apa ya, yang menggaji ataupun katakanlah upahnya dia itu tidak seimbang gitu loh ya, tidak seimbang dengan apa ya, dengan secara semangatnya, dengan secara giatnya ya, itu seakan-akan tidak seimbang gitu loh ya. Makanya di sini dia selalu apa ya, akhirnya dia selalu berhati-hati ya, dia selalu tidak mau terburu-buru karena bagi dia, saya sudah bekerja keras, saya sudah bekerja semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, tetapi apa, tetapi gaji ataupun upah yang diberikan sama saya ini kok tidak sesuai gitu loh. Nah, makanya itu saya juga menangkap adanya suatu permainan-permainan gitu loh. Ya. Jadi dia sekarang itu lebih fokus ya, kalau saya menangkap ini lebih fokus dan dia tidak ingin lagi untuk dipermainkan ya. Karena saya menangkap di sini sih apa ya, kalau secara aura ya, saya menangkap auranya ini biru ya sobat ya. Seperti muncul sinar biru ya di sini ya. Yang jelas adanya suatu apa ya, kecerdasan ya, artinya aura biru itu bisa saja artinya ada suatu kecerdasan ya, artinya suatu kecerdasan, adanya suatu kepekaan feeling, kira-kira seperti itu, kepekaan intuisi ya. Makanya apa ya, dia ketika dipermainkan itu selalu peka gitu loh ya, kok tidak seimbang, dia selalu bisa membaca sobat gitu loh ya. Akhirnya apa, akhirnya ya dia bisa dikatakan sekarang lebih waspada lagi dan tidak mau untuk dimanfaatkan ya. Sebetulnya dia ada suatu kecerdasan loh ya, ada suatu kecerdasan dan adanya suatu apa ya, kemauan yang cukup tinggi gitu loh. Ya, semoga itu akan bisa menjadikan suatu titik balik ya, dengan kalian merasa dimanfaatkan, dengan kalian merasa dibohongi, hanya kalian lebih waspada ya, lebih berhati-hati, plus kalian ditunjang sama adanya suatu apa ya, intuisi yang peka di sini dan kecerdasan, semoga itu akan menjadi suatu titik balik ya. Ya semoga yodha kalian akan bersinar ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita tarik untuk zodiaknya ya.
Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik ya dengan getaran energi ya. Silakan berdoa semoga yang ketiga ini menjadi zodiak kalian ya. Artinya pintu rezeki dilewatkan dari zodiak kalian. Kita langsung lihat untuk zodiak yang ketiga yang diuntungkan. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ini Pisces muncul ya. Ini selamat Pisces ya. Zodiak kalian bisa dikatakan lagi bersinar, diembat dari ke depan dan akan mendapatkan suatu pencairan dana ya. Mantap ya Pisces ya. Oke, langsung kita lihat untuk clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk ya. Clue kalian muncul petunjuk Ace of Wands ya. Itu Ace of Wands. Tangan keluar dari awan memegang tongkat dan tongkatnya ini ada sedikit daunnya sobat ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi orang ini bisa dikatakan ataupun zodiak ini nantinya bisa dikatakan apa ya, selalu aktif ya dia ya. Jadi dia tidak mau adanya suatu keterlambatan ya. Dalam arti keterlambatan itu dia tidak mau adanya suatu apa ya, adanya suatu yang membuat dia apa ya, istilahnya itu yang membuat dia itu nomor dua. Dia tidak mau seperti itu. Jadi misalkan gini ya, ketika dia ingin berusaha ya apapun itu ya, dia itu tetap ingin nomor satu gitu loh. Jadi informasi yang dia dapatkan, dia tidak mau menjadi orang yang istilahnya itu orang yang keterbelakang gitu loh. Dia maunya itu menjadi orang yang terdepan lah, entah dalam hal apapun itu. Yang jelas dia tidak mau adanya suatu kemunduran gitu loh. Jadi apapun informasi yang baru, nah dia selalu ingin tahu lebih dulu. Maksud saya seperti itu ya. Nah, makanya saya tadi sempat sulit mengatakan ya. Maksud saya seperti itu. Jadi apapun itu dia tidak mau adanya suatu keterlambatan, tapi dia menginginkan adanya suatu yang dahulu gitu loh. Jadi apapun informasi ya, ketika mungkin ada berita-berita ataupun mungkin adanya suatu apa ya, bisnis, nah, dia inginnya yang terdepan ya. Maka tidak apa ya, bisa dikatakan ya, maka tidak disalahkan juga kalau dia ini memang adanya suatu kecerdasan gitu loh. Dia selalu memunculkan ide-ide kreatif, dia selalu memunculkan suatu apa ya, bisa dikatakan ide-ide yang manfaat gitu loh. Solusi-solusi yang baru itu dia selalu ciptakan gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan orang ini adanya suatu kecerdasan dan tidak mau adanya suatu kemunduran, tidak mau adanya suatu keterpurukan. Yang diinginkan adanya suatu kemajuan, adanya suatu kebangkitan. Itu yang saya tangkap ya. Bisa dikatakan apa ya? Ketika orang ini lebih bisa apa ya, lebih bisa mengolah suatu pemikiran ya, akan menciptakan ide-ide baru ataupun ide-ide kreatif baru, tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan ya, bisa dikatakan rezeki yang akan menghantam dia ini besar loh. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan gini ya, besar kecilnya suatu pendapatan dia ya, dalam tanda kutip ya, jelas ada suatu keuangan. Nah, sekali lagi besar kecilnya pendapatan yang masuk dalam diri dia ini tergantung dianya sendiri, gitu loh. Karena saya menangkap di sini apa ya, istilahnya tuh ketika dia lebih berusaha keras ya, dalam arti itu yaitu tadi selalu menggunakan pemikiran bagaimana cara untuk mendapatkan suatu pemasukan. Nah, itu akan lebih besar lagi sobat gitu loh. Ya, akan lebih besar. Jadi membutuhkan apa ya? Membutuhkan kecerdasan lah. Kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar sesuatu masalah itu yang membutuhkan kecerdasan. Nah, kalau dia bisa turun, bisa mengatasi, itu akan mendapatkan suatu pemasukan yang lebih besar. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya, khusus lah ya. Nah, seperti itu. Jadi jalurnya itu jalur khusus dia gitu loh ya. Contohnya kan tidak semua ini contoh ya. Kan tidak semua orang itu bisa menservis ya, katakan entah itu servis motor, entah servis HP, kan tidak semua orang ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi orang ini bisa dikatakan adanya suatu pekerjaan yang khusus gitu. Kalau dia mempunyai pekerjaan khusus ya, yang berhubungan dengan suatu kecerdasan, nah tidak menutup kemungkinan rezeki besar juga akan sering menghampiri dia. Kira-kira seperti itu ya, karena adanya suatu semangat tinggi juga dia. Ya. Sekarang kita lihat ya, kalau masalah aura ya, auranya di sini bagus ya. Saya menangkap bisa dikatakan itu auranya itu agak sedikit kuning ya. Artinya dia selalu nyambung ya, ketika mungkin diajak berbicara apapun dia selalu mengikuti. Jadi bisa dikatakan dia tidak tell me gitu loh ya.
apa yang diomongkan ataupun apa yang dibicarakan lawan bicaranya itu dia ini nyambung gitu loh, selalu mengerti, selalu bisa mengikuti arus. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi ketika diajak berbicara masalah religi, ini kelihatannya nyambung juga karena ada suatu kecerdasan tersendiri luar biasa ya. Gitu loh, secara aura sih seperti itu ya. Sekarang kita lihat ya untuk zodiaknya, semoga akan menjadi keuntungan karena saya menangkap di sini akan adanya suatu keuntungan ya, yang jelas akan ada suatu rezeki yang masuk juga di sini. Mantap ini ya. Alhamdulillah sobat ya, energi clue yang keempat ini bisa ketarik juga akhirnya ya. Oke, kita lihat, silakan berdoa semoga akan menjadi zodiak kalian ya, yang di nomor 4 ini. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Nah, ini kalian benar-benar diuntungkan ya Scorpio ya. Ini mantap ya. Semoga pintu rezeki dilewatkan dari zodiak kalian yang sedang lagi bersinar ya, akan mendapatkan suatu pencairan dana sama seperti yang sudah muncul ya. Oke, kita lihat untuk clue yang kelima. Di sini muncul petunjuk pack of cup ya. Ini untuk clue kalian yang kelima, pack of cup. Seseorang memegang cup, itu cupnya seperti ada ikan ya di dalamnya ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan orang ini selalu menjaga gitu loh ya. Dalam hal pekerjaan apalagi seputar keuangan ini, orang ini bisa dikatakan selalu menjaga gitu loh. Jadi dia tidak mau adanya suatu, istilahnya adanya suatu kebocoran-kebocoran ya. Apalagi adanya suatu keperluan yang tak terduga dan itu akan bisa mengeluarkan uang besar. Jadi orang ini tidak mau seperti itu ya. Kalau saya tangkap energinya juga selalu apa? Dia selalu mengontrol sobat. Di samping menjaga, dia adanya suatu pengontrolan. Mungkin gini ya, dia akan bisa flashback gitu loh. Dalam arti flashback itu dia selalu meneliti kembali ataupun melihat ulang ya. Contoh misalkan dalam hal keuangan, bagaimana ya sekarang kondisi keuangan saya, ya. Tinggal berapa keuangan saya. Nah, kira-kira seperti itu. Sama ketika dia bekerja, bagaimana kondisi pekerjaan saya. Nah, dia selalu mengontrol, melihat apakah pekerjaan yang saya jalankan ini ataupun karir yang saya jalankan ini sudah ada suatu beres semua, apakah masih perlu adanya suatu yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu sebagai contoh barusan. Nah, makanya saya tadi mengatakan adanya suatu kekonsentrasian, adanya suatu kehati-hatian, dia tidak mau adanya suatu kesalahan-kesalahan. Terkadang dia juga mengontrol gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan energinya cukup bagus dan dia selalu ingin apa ya? Ingin adanya suatu perubahan-perubahan sobat. Kalau saya tangkap energinya, dia ingin adanya suatu perubahan, dia ingin adanya suatu perkembangan. Dan kalau saya menangkap juga kelihatannya dia sering dihantam suatu apa ya, keberuntungan-keberuntungan sih gitu loh. Sekali lagi
nggak tahu ya, ini mungkin energinya cukup bagus sehingga apa, terkadang selalu dihantam sebuah, keresikan ataupun keuntungan-keuntungan yang secara tidak terduga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau secara kalau secara aura sih bisa dikatakan apa ya, sedikit hitam ya, dalam arti hitam itu kalau secara aura itu bukan berarti buruk ya. Di sini orangnya itu misterius Sobat, ya. Kira-kira seperti itu, dalam arti misterius itu seperti ini. Ini contoh ya, ketika dia, apa ya, istilahnya itu diajak ketemuan ataupun diajak kumpul-kumpul sama teman ya. Nah, tanpa dia diberitahu terkadang itu dia langsung muncul. Nah, gitu loh ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tanpa ada kabar, tanpa apa, dia tiba-tiba muncul. Dia tiba-tiba nimbrung. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ketika diharapkan terkadang dia tidak datang gitu loh. Nah, seperti itu ya. Makanya saya mengatakan terkadang misterius gitu loh. Jadi kalau tidak sesuai keinginan dia, dia tidak mau berangkat. Kira-kira seperti itu ya. Secara aura. Sekarang kita lihat ya. Ini kalau saya menangkap ya barusan akan ada suatu apa ya di sini. Akan ada suatu mungkin apa ya, bisnis ataupun penjual, katakanlah bisnis lah. Kalau saya menangkap barusan ini akan adanya suatu apa ya, istilahnya akan ada suatu deal-dealan ya, gitu loh. Akan ada suatu keberhasilan. Kalau dia berjualan ataupun menjualkan sesuatu akan bisa laku. Gitu. Kalau dia ada suatu tender, dia akan bisa memenangkan suatu tender di sini. Ini cukup bagus ya energi dari orang yang ke lima ya. Sekarang kita tarik untuk zodiaknya. Oke sobat ya, silakan berdoa ya. Semoga ini akan menjadi keberuntungan buat kalian, rezeki kalian akan dilewatkan, jalur jalur zodiak ya, akan bisa bersinar, akan mendapatkan suatu pencairan dana. Kita lihat untuk zodiak yang kelima ya. Ini langganan ya, selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Gemini ya. Ini kelihatannya kalian akan dihantam sebuah rezeki, adanya suatu pencairan dana. Ini mantap ya untuk Gemini ya. Makanya saya tadi menangkap adanya suatu apa ya, auranya itu hitam, yaitu tadi artinya suatu kemisteriusan untuk Gemini. Biasanya Gemini seperti itu gitu loh. Tanpa tidak disangka, tanpa tidak diduga, tiba-tiba muncul ya. Tetapi begitu diharapkan ini terkadang apa ya, susah datangnya gitu loh. Entah dia sendiri ada masalah, entah masih ada tugas sehingga dia tidak bisa hadir ya. Tetapi ketika tidak apa ya, istilahnya tidak dihubungi ini bisa saja tiba-tiba datang karena Gemini ini sifatnya zodiak yang selalu membawa kejutan-kejutan juga gitu loh. Membawa surprise-surprise. Kira-kira seperti itu ya. Mantap ya Gemini ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang ke-6 ya, clue yang terakhir. Wow, di sini ada The Magician sobat ya, seorang sedang memegang tongkat ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini nantinya ini jelas ada residual energi. Sering saya mengatakan ketika kartu The Magician ini muncul, ya ada dua residual energi. Bisa saja ini adanya suatu kejutan yang tiba-tiba itu mendadak baik ya, secara dadakan ini.
bisa saja ini adanya suatu kejutan yang mendadak kurang baik ya, juga secara dadakan akan terasa kurang baik. Contoh ya, ketika kalian mendapatkan suatu masalah, apalagi tentang seputar finansial, seputar keuangan, ya, itu kalian terpuruk ya, sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat kesulitan sekali di sini untuk bisa stabil, untuk bisa lancar. Nah, itu bisa saja loh, secara dadakan tiba-tiba kalian seakan-akan juga tidak percaya. Tiba-tiba akan ada rezeki yang masuk ya, tiba-tiba ada suatu kelancaran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sama halnya ketika mungkin kalian masih merasakan kestabilannya, terus masalah keuangan masih bersahabat. Nah, ada saja rezeki yang masuk. Nah, tiba-tiba itu nanti jangan kaget ya. Tiba-tiba nanti ketika itu kalian ada masalah, sekali ada masalah itu mengeluarkan dana yang besar ya. Terus saja kalian harus mengeluarkan uang karena apa ya? Istilahnya itu karena memang ada suatu masalah yang mendadak kurang baik gitu loh ya. Tiba-tiba kalian merasakan sebuah seret ya. Masalah kestabilan tiba-tiba tidak stabil lagi. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi bisa saja yang buruk ini tiba-tiba menjadi baik ya. Nah, yang baik tiba-tiba bisa saja menjadi buruk. Nah, karena adanya suatu residual energi, adanya suatu apa ya, istilahnya itu tidak alami sobat. Kalau masalah energi positif ini jelas energi alami ya, bisa dikatakan energi dari semesta ya. Nah, kalau yang energi yang satunya energi negatif ini energi paksaan gitu. Seakan-akan memang dipaksa masuk untuk menembak kalian ya, untuk zodiak yang terakhir ya. Ya, cuman di sini ya kita tinggal lihat saja. Semoga saja energi zodiak kalian kepositifannya itu lebih kuat ya. Jadi ibaratnya bisa memenangkan suatu pertarungan ataupun suatu pertempuran kan di sini ya. Kan di sini akan ada suatu orang toksik ya, bukan akan, tapi kalian sudah tertembak di sini sobat. Makanya muncul petunjuk di Magician ya. Ya semoga sekalian harus lebih waspada. Kalau bisa kalian netralkan ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya menangkap secara sisi aura ya, bisa dikatakan auranya ini bisa dikatakan seperti ada warna kelabu ya orang ini ya. Gitu. Artinya kelabu ya dia mempunyai apa ya mungkin masa lalu yang sedikit kelam ya, terkadang itu sulit dihilangkan, terkadang masih muncul di dalam benak pikiran, kira-kira seperti itu, ada suatu tekanan batin juga, makanya apa ya istilahnya tuh tembakan black magic itu ya mudah masuk kan, kira-kira seperti itu, ketika dia selalu ada suatu tekanan batin, selalu adanya suatu apa ya ingatan-ingatan masa lalu yang kurang baik ataupun masa lalu yang kelam itu terkadang muncul lah, disitulah energi black magic itu mudah masuk. Jadi saran saya harus lebih waspada ya. Karena di sini kalau dikatakan apakah ada keberuntungan, ya jelas karena akan ada suatu perubahan yang dadakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, alhamdulillah semoga zodiak yang terakhir ini menjadi zodiak kalian. Silakan berdoa ya, semoga akan menjadi zodiak kalian pintu rezekinya. Kita lihat untuk zodiak yang terakhir. Ini selamat ya, kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Ini kelihatannya zodiak Libra akan artinya suatu kebersinaran ataupun zodiak kalian sedang bersinar ya, dan akan mendapatkan suatu pencairan dana.
Ya kayak seperti itu ya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya, untuk zodiak yang sudah muncul saya ucapkan selamat ya. Ada Cancer, ada Leo, ada Pisces, ada Scorpio, ada Gemini, yang terakhir ada Libra ya. Bisa dikatakan ya apa ya istilahnya itu ketika kalian benar-benar mendapatkan suatu pencairan dana apapun itu, saran saya ya jangan lupa untuk berbagi sobat ya. Jangan lupa untuk bersedekah. Kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi ya, apakah ini Cancer dan yang lainnya ini apakah akan bisa benar-benar on target ataupun istilahnya itu masih adanya suatu 50-50. Nah, ini saya jelaskan sobat ya. Ini tergantung dari energi kalian masing-masing. Karena sering saya mengatakan setiap zodiak ya, setiap zodiak itu kan tidak mungkin dimiliki satu orang, tapi banyak kesamaan ya. Entah orang A, orang B, orang C itu kan pasti ada suatu kesamaan zodiak ya. Kan seperti itu. Nah, maka itu ya saya ini mengatakan apakah akan bisa on target sama kalian? Ya balik lagi sobat ya. Secara energi contoh, ketika kalian mungkin tidak ada suatu tembakan energi ataupun tidak ada orang yang toksik yang mengirim suatu black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, ketika itu tidak ada seperti itu ya, insya Allah ya ini akan berpeluang lebih besar lagi ya. Sekali lagi akan berpeluang lebih besar lagi memang benar-benar mengena sama kalian. Ya kan kira-kira seperti itu. Itu faktor yang pertama ya. Faktor yang kedua ya, itu ketika kalian tertembak energi black magic pun ya, tertutup aurat, tetapi ketika sudah dinetralkan, nah ini tidak menutup kemungkinan ya, entah pernah dinetralkan sama saya, entah sama orang lain, ini tidak menutup kemungkinan ya. Ini akan bisa menjadikan sebuah on target lah, katakanlah seperti itu, akan bisa mengena sama kalian. Nah, yang poin ketiga ya, bisa dikatakan ini akan ada suatu nasib saja ya. Kan tadi saya mengatakan orang zodiak itu kan nggak mungkin dimiliki satu orang, tapi banyak kesamaan. Nah, nanti ya kira-kira nasib mana yang akan membawa keberuntungan? Apakah di orang yang si A, apakah di orang yang si B, apakah di orang yang si C? Biarpun ada kesamaan zodiak. Nah, jadi ada 3 poin sobat ya, yang itu akan bisa menjadi salah satu syarat lah, salah satunya menjadi syarat agar bisa on target, agar bisa benar-benar mengena sama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Cuman harapan terbesar saya ya semoga yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin ini mengena semua sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu harapan saya. Jadi apa ya istilahnya tuh biar tidak mengena sama yang di luar channel Ruang Batin. Itu tujuan saya ya. Karena kalian sudah membantu menyupport saya, dan saya juga sebaliknya akan memberikan suatu informasi-informasi yang semoga itu saya usahakan akan lebih akurat lagi. Tapi lagi-lagi ya tinggal diri kita sendiri. Apakah sudah ada penetralan? Apakah belum? Apakah nasib kita ini menjadikan suatu nasib yang baik dari Sang Maha Kuasa? Ya kita tidak tahu yang jelas. Semua ini hanya sebagai sinyal, hanya sebagai pertanda untuk bisa mendekati suatu 100%, biarpun tidak bisa 100%, karena yang berhak 100% yang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya. Jadi misalkan gini ya, misalkan kalian sudah adanya suatu merasakan sesuatu ini ya, kalian akan diliran keuangan, akan mendapatkan keuangan, tapi di situ kalian ragu ya, kalian bimbang. Ya, apalagi kalian sudah ada suatu keterpurukan. Nah, ini kalau bisa harus cepat dinetral sobat. Ya, jangan sampai disia-siakan ini 4 hari ke depan ya. Ketika kalian netral seperti yang saya jelaskan tadi, yang ada 3 ya syarat untuk on target, itu insya Allah bisa mengena. Nah, ketika perlu dinetral ya segera dinetralkan. Siapa tahu ada suatu perubahan, siapa tahu ada suatu rezeki dadakan, ada suatu pencairan dana ya. Karena apa? Karena kalian didukung gitu loh. Sekali lagi, karena kalian didukung dengan zodiak kalian. Ini mumpung lagi bersinar ya. Zodiak kalian sih bersinar, tetapi tinggal kalian sendiri. Nah, ketika zodiak kalian bersinar plus di dalam diri kalian itu ada suatu kekuatan energi positif ya, tidak ada penutupan. Bahkan ketika ada penutupan sudah dinetral, apalagi kalian ada suatu nasib baik. Nah, di situ akan lebih menguat, akan lebih on target. Nah, kan seperti itu ya. Itu yang harus bisa dipahami sobat ya. Kalau ada suatu ketertutupan, apalagi belum dinetral ya, ini akan merasa apa? Ya tinggal lihat saja, tinggal kuat-kuatan saja gitu loh. Ya. Apakah memang ada suatu keresionetan mengenai sama kalian, ya tinggal kuat-kuatan, karena kan memang ada suatu benturan sobat gitu, ada suatu dinding penghalang ya. Ketika itu tidak dinetral, nah kan tetapi ketika kalian dinetral ini akan menjadi kuat ya. Sudah ada suatu kealamian ya. Ini yaudah kalian ini kan alami. Nah, yang istilahnya tuh yang tertembak itu dari kalian, bukan zodiak kalian. Cuman sebagai kunci kan kita ambil zodiak karena saya tidak tahu nama kalian.
Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga bermanfaat. Saya berharap ini akan bisa mengena sama kalian ya, secara ada suatu pencairan suatu dana, entah dari mana datangnya. Oke, mungkin sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat ya. Untuk zodiak yang belum keluar, kita akan next ya, lain kali karena masih ada pembahasan tentang weton, tentang tanggal lahir ya, tentang sio dan lain-lain. Nah, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, pembacaannya itu jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Jadi di sini tidak ada paksaan ya, entah itu nanti resonate atau tidak ya, cocok atau tidak, itu saya kembalikan sama kalian sobat. Kalian yang berat di situ untuk menilai dan menyikapi, gitu loh. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Jadi apapun itu sikapi dengan bijak, kan seperti itu. Apalagi ini bersifat general reading, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu ya. Nah, di segmen terakhir saya selalu mengatakan ataupun saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah tidak kunjung selesai, apalagi kalian sudah merasakan, sudah berpikir ini banyak keganjilan, ya jangan dibiarkan, jangan menunggu habis-habisan ya. Seperti yang sering saya mengatakan banyak sekali, baik yang dari luar negeri, baik yang dari Indonesia, itu ketika sudah habis-habisan baru konsul, baru ada pembukaan aura, yaitu nanti kalian akan dirugikan. Apalagi nanti temponya akan sangat lama karena sudah mengakar. Nah, bagaimana cara untuk cepat menanggulangi itu semua agar tidak semakin terpuruk, tidak semakin habis-habisan? Ya kuatkan. Satu, secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga. Nomor dua, lakukan tahap ikhtiar ya, langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar masuk. Nah, kalau kalian bisa sendiri untuk menetralkan, untuk bisa membuka aura, ya silakan monggo. Ya, mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya tirakatnya, ya silakan kalian jalankan. Intinya biar terbuka dulu sobat. Ketika kita terbuka aura, apalagi penuh dengan kepositifan ya itu nanti ya tidak menutup kemungkinan akan bisa menarik suatu hal-hal yang bersifat rezeki, suatu hal yang bersifat positif. Nah, kan seperti itu. Kalau kalian biarkan banyaknya bersarangan energi negatif, ini akan mengundang kekacauan gitu loh. Kalian akan bermasalah terus, entah di pekerjaan, asmara dan lain-lain, di keuangan itu akan bisa kacau. Nah, kan kira-kira seperti itu, apalagi dibiarkan. Nah, kan karena sudah jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib itu menunggu kita, kita yang harus mau mengubah. Nah, bakal nasib itu akan ikut baik ya. Insya Allah dengan adanya suatu ikhtiar, ketika kalian mau mengikhtiarkan diri kalian sendiri, yakin bahwa ikhtiar kalian, usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil. Asalkan ada suatu niat baik dan niat positif, itu kuncinya. Ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kalian semua zodiaknya yang sudah keluar, tetap semangat. Apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.